Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan compare quick review antara iPhone 15 Pro di tangan kiri gue dengan iPhone 13 di tangan kanan gue, teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 13 gue yang gue beli tahun lalu. Umurnya udah hampir 1 tahun dengan harga 11,9 juta alias 12 juta, teman-temannya. Dengan storage 128GB dengan warna Alpine Green. Nah, Alpine Green sendiri itu rilis tahun 2022 karena sudah menggunakan panel terbaru ya, bukan menggunakan panel BOE lagi yang rawan green screen, teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 13 gue ini nggak ada isu green screen, dan seharusnya iPhone 13 itu udah minim ya isu green screen, teman-teman. Nah, kalau untuk besaran layarnya ini 6,1 inci, kemudian RAM-nya sudah menggunakan RAM 4GB ya besarannya, kemudian sini chipsetnya tuh A15 Bionic dengan baterai 3200-an mAh, teman-teman. Kalau untuk kamera belakang ini lensa wide dan ultrawide-nya itu sama-sama 12 megapiksel. Untuk kamera depannya juga 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 60 frame per second, teman-teman. Nah, ini udah 5G loh guys kalau untuk iPhone 13 ya. Sekarang kita lanjut ke iPhone 15 Pro guys. Kalau untuk iPhone 15 Pro sendiri ini gue beli belum ada 1 bulannya, umurnya tanggal 4 Juni nanti, ini baru 1 bulan guys. Nah, ini tuh gue beli di angka 19,2 juta ya, 19,2 di iBox, teman-teman. Ini resmi iBox juga, sama dengan iPhone 13 gue. Besaran layarnya juga sama 6,1 inci, chipsetnya A17 Pro, RAM-nya sudah 8GB, teman-teman, kalau untuk iPhone 15 Pro ini. Kemudian kalau untuk kameranya ini itu ada 3 lensa, wide, ultra wide dan telefoto, dimana kalau lensa utamanya itu lensa wide itu 48 megapiksel up to 48 megapiksel, teman-teman. Sisanya lensa ultrawide dan telefoto tuh 12 megapiksel. Kamera depannya juga 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 60 frame per second, teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini juga sudah pasti 5G guys ya. Sokongan baterainya itu sama persis dengan iPhone 13 ini, kalau nggak salah ini 3240 mAh, kalau ini 3247 mAh ya. Cuman nambah sekitar 7 mAh doang sih kalau untuk iPhone 15 Pro di compare dengan iPhone 13, teman-temannya. Oke, sekarang kita cek dari sisi build quality, teman-teman. Sebetulnya kalau untuk iPhone 13 dan juga iPhone 15 Pro ini sama-sama untuk belakang dan depannya itu menggunakan Corning matte glass, teman-teman. Yang membedakan itu adalah frame-nya. Kalau untuk iPhone 13 ini masih menggunakan aluminium frame guys ya. Sedangkan kalau untuk iPhone 15 Pro ini sudah menggunakan titanium frame, which is itu adalah salah satu hal yang gue cari pas gue beli iPhone 15 Pro ini, karena gue pengen lihat sih titanium tuh seperti apa, dan ya seperti ini teman-temannya titanium itu guys ya. Nah, kalau gue gosrek-gosrek seperti ini ya dia licin gitu loh guys ya. Menurut gue sih keren sih ya, salah satu hal baru yang baru gue temui di iPhone 15 Pro ini, teman-teman. Sedangkan kalau untuk aluminium frame itu dia rawan lecet seperti ini guys, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini rawan lecet nih guys, kalian bisa lihat sendiri ini. Ini udah mulai lecet nih pelan-pelan guys ya. Entah itu karena kena casing, entah apa, gue nggak tahu, tapi ini rawan banget lecet dibandingkan dengan iPhone 15 Pro yang untuk frame itu sudah dari titanium, teman-teman. Perbedaannya tuh kalian bisa lihat sendiri, kalau untuk aluminium tuh rawan lecet sih seperti ini guys ya. Oke guys, sekarang kita bahas dari sisi layar, teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu sudah menggunakan display Super Retina XDR OLED, teman-temannya. Sedangkan kalau untuk 15 Pro ini sudah menggunakan LTPO Super Retina XDR OLED. Secara sekilas kalau untuk iPhone 13 ini sendiri gue udah nyaman banget, temen-temennya. Tapi sejak kehadiran iPhone 15 Pro ya gue ngerasa semakin sempurna aja sih yang gue rasakan feelingnya, teman-temannya. Nah, di sini gue pengen tahu sih perbedaan antara 120Hz di iPhone 15 Pro dengan 60Hz di iPhone 13 itu sejauh apa sih. Jadi di sini gue pengen buka YouTube dulu, teman-temannya. Kita buka YouTube dulu di sini. Nah, di sini gue pengen scroll dulu, teman-temannya. Ini 120Hz, ini 60Hz guys ya. Kita scroll dulu seperti ini guys. Seperti ini, teman-temannya. Gue ngerasa kalau untuk iPhone 13 gue nih lancar banget sih kalau untuk scroll. Kalau untuk iPhone 15 Pro, oh lancar juga sih guys ya. Entah kenapa gue ngerasa feelingnya lebih enak di iPhone 13 sih kalau untuk scroll seperti ini, teman-temannya. Nah, gue cek dulu kalau untuk di iPhone 15 Pro ini, oh lancar teman-temannya. Mungkin karena gue menggunakan tangan kiri ya untuk iPhone 15 Pro ini. Gue coba cek ya. Oh iya guys ya. Tapi oh gitu teman-temannya. Oh, oke.
Jadi kalau untuk smoothnya ini memang berasa banget ya perbedaannya. Gua udah tahu sih perbedaannya di mana teman-teman. Nah, di sini gua mau ngecek di motionnya. Di sini itu sebenarnya kalau untuk iPhone 15 Pro tuh ada yang namanya limit frame rate. Set the maximum frame rate to display itu 60 frame per second. Jadi kalian bisa limitin untuk frame rate di iPhone 15 Pro kalian tuh sampai di angka maksimal 60 Hz aja teman-teman ya. Tapi karena gue nggak pengen nyoba lagi 60 Hz di iPhone 15 Pro, gue biarin aja di angka 120 Hz ya, up to 120 Hz. Tapi di sini gue bisa mention ke kalian, gue bisa make sure kalau untuk iPhone 13 gue tuh masih nyaman banget loh, walaupun di angka 60 Hz ya kalau untuk refresh rate-nya teman-teman ya. Nah, gue buka Instagram juga seperti ini. Nah, so far gue ngerasa memang 60 Hz di iPhone 13 gue tuh nggak jomplang, nggak sejomplang itu, walaupun memang gue tahu ada perbedaannya teman-teman. So far ya gue bisa bilang masih nyaman sih untuk iPhone 13 ini di compare dengan layar di iPhone 15 Pro teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang gue pengen bahas dari sisi kamera ya. Jadi kamera itu di iPhone 13 dan iPhone 15 Pro tuh sejauh apa sih perbedaannya teman-teman ya. Jadi kalau kita buka dari kamera seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ke yang paling kiri dulu guys, time lapse. Jadi di sini ada yang namanya time lapse, kemudian slow mo, cinematic, kemudian video, foto, portrait, dan pano guys ya. Nah, jangan salah teman-temannya kalau misalkan kalian ngerasa kalau untuk di iPhone 15 Pro ini lebih kuning ya, itu karena turtle-nya gue nyalakan sebentar ya. Ini gue matikan dulu turtle-nya. Oke, gue matikan dulu. Nah, jadi seperti ini teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys. Jadi di sini untuk portrait, kemudian ini untuk foto, kemudian ini untuk video, ini untuk cinematic, slow mo, dan time lapse teman-temannya. Nah, kemudian di sini gue pengen cek kalau untuk brightness-nya di sini terang banget ya kalau untuk iPhone 13 gue guys. Oke. Seperti ini teman-temannya. Nah, jadi di sini guys gue pengen compare dari sisi kamera teman-temannya. Jadi gue masuk ke setting kamera, di sini kita ke bagian kamera ya guys ya. Bagian kamera, kemudian kalau untuk ini bagian kamera juga. Nah, di sini ada yang namanya record video, record slow mo, sama aja format ya. Di sini ada namanya record cinematic. Cinematicnya itu bisa diatur jadi sampai 4K 30 frame per second. Kemudian untuk formatnya kita bisa atur. Jadi kalau untuk record cinematicnya nggak bisa diatur ya kalau untuk di iPhone 13. Kita masuk ke format. Nah, kalau di iPhone 13 gue cuma ada high efficiency dan juga most compatible. Tapi kalau di iPhone 15 Pro ada high efficiency, most compatible. Foto mode kalian bisa atur ya 12 megapiksel sampai 24 megapiksel, up to 48 mega kalau misalkan kalian pakai yang Pro RAW Max teman-teman. Jadi di sini tuh untuk pengaturan formatnya lumayan banyak di iPhone 15 Pro ini. Ada yang namanya photo mode, Pro RAW Resolution Control, Pro Default, dan juga spatial video for Apple Vision Pro, Apple ProRes, dan ProRes encoding, SDR atau log. Itu buat kalian yang suka banget dengan permainan saturasi atau exposure tuh cocok banget ya menggunakan iPhone varian Pro, terutama untuk dari varian 14 Pro ke atas teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalkan untuk dari kamera di iPhone 15 Pro ini pengaturannya tuh gampang guys ya. Jadi kalau misalkan kalian foto itu tidak menggunakan RAW Max, kita turn off kan dulu, kemudian kita foto seperti ini. Oke, jadi kita cek untuk hasilnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk resolusinya tuh 24 megapiksel teman-teman ya. Nah, beda kalau misalkan kalian RAW Max-nya kalian pakai seperti ini ya. Ini pakai di touch, kemudian kalian foto lagi seperti ini guys. Oke. Nah, di sini kalian cek untuk hasil resolusinya itu sebesar 48 megapiksel teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan mode 48 megapikselnya itu kalian harus pakai yang namanya RAW Max ini teman-teman. Kalau misalkan nggak kalian pakai, kalian off kan, itu maksimal di angka 24 megapiksel. Dengan pengaturannya di bagian kamera tadi kalian bisa atur di 12 atau 24 maksimalnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk dari sisi kamera gue udah ngerasa kalau untuk iPhone 15 Pro ini lebih canggih ya daripada iPhone 13, tapi bukan berarti untuk hasil kamera di iPhone 13 itu jelek, enggak. Kalau untuk hasilnya gue bisa bilang ya ada beda tapi nggak terlalu jauh. iPhone 13 bagus hasilnya, tapi kalau untuk iPhone 15 Pro feeling premiumnya tuh dapat banget teman-teman ya.
Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 15 Pro dan 13 itu memang ada beberapa perbedaan yang sangat nampak teman-teman, terutama untuk dari sisi kamera. Kalau untuk iPhone 15 Pro ini pengaturannya tuh banyak banget ya. Kalau untuk dari kameranya ada ProRAW, ada ProRes, ada Lock. Sedangkan kalau untuk iPhone 13 sendiri itu dia sesimpel itu teman-teman ya. Kemudian gue juga memang ngerasain kalau untuk dari hasil video maupun kameranya iPhone 13 gue itu dia tuh lebih brightness-nya lebih tinggi sih dibandingkan dengan iPhone 15 Pro ini teman-teman. Itu yang gue rasakan secara sekilas. Kalau untuk refresh rate-nya sendiri ini sih gue nggak bisa bilang iPhone 13 ketinggalan jauh, nggak ya. Justru gue udah terbiasa banget dengan yang namanya refresh rate 60 Hz ya. Maklum ya guys, jarang banget gue pakai smartphone dengan refresh rate di angka 120 Hz sebenarnya. 60 Hz saja udah nyaman banget di mata gue secara pribadi guys ya. Kemudian kalau misalkan untuk dari iPhone 15 Pro sendiri ini, kalau untuk yang namanya Dynamic Island sih sebenarnya bagus ya, sebuah hal baru yang baru aja gue temuin di iPhone 15 Pro, tapi so far gue nggak ngerasa memang ada hal yang menarik dari Dynamic Island ini guys ya. Dan gue memang ngerasakan kayak keren aja sih, tapi nggak terlalu berefek apa-apa ke gue secara pribadi, karena nggak ada efek ke performa sih teman-teman, karena ada atau tidaknya Dynamic Island ini ya performanya tetap bagus ya. Kalau kita bahas dari sisi performa ya gue nggak perlu ngomongin lagi untuk dua smartphone ini, karena bagi gue secara pribadi dua smartphone ini itu adalah best model terbaik dan juga varian Pro terbaik untuk tahun 2024 teman-teman ya. Jadi secara sekilas itu sih quick review yang bisa gue share ke kalian tentang iPhone 15 Pro di compare dengan iPhone 13 gue ini teman-teman ya. So far ini adalah combo terbaik yang pernah gue miliki, karena dua-duanya itu gue beli baru resmi Indonesia teman-teman ya, dimana semuanya itu ada tulisan, ada tempelan stiker made in China ya di iPad gua, di iPhone 15 Pro gua, dan juga di iPhone 13 gua tuh ada tulisan made in China juga seperti ini teman-teman ya. Kan sudah sendiri guys. Oke, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian di video kali ini. Semoga kalian mendapatkan sedikit informasi yang berguna ya dari video gue yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.